setelah salat Jumat supaya boleh panggilan Nabi Jumat. Insyaallah ialah bahas kajian sabda. Dari mana kita belum kajian yang belum senarang urusan keuangan. Karena yang di sebelah kita pertama mengganggu mungkin karena bau, yang kedua mengganggu karena berisik. Sehingga ada juga kita lihat jamaah kadang-kadang menghindar dari orang tersebut. Nah, terpaksa kita yang masuk, tetapi karena mengganggu, mana lebih? Apakah tetap sempurna kita punya saf itu atau bagaimana? Karena kita terganggu kalau kita mepet. Terima kasih. Jadi keterangan baru juga bahwa Arab istilah tawakir dan Arab al-Wusul apabila terjadi tuntutan yang berbeda, misalnya telah lalu lewat suatu waktu padahal dia perlu istiqomah untuk keluar ke masjid dia di rumah, cuma mandi dia tiap perlu mandi lantaran telah. Nah kemudian dia mengundurkan berangkat ke masjid sampai dia perlu mandi untuk salat Jumat. Terjadi kan kita tuntutan berbeda. Dan yang perlu datang lalu imam masjid silakan datang lalu dia mandi salat Jumat. Kemudian setelah mau mandi kunduran di masjid karena asal yang perlu sebelum berangkat mau mandi, maka berarti silakan mengundurkan waktu berangkat ke masjid untuk salat Jumat. Yang penting dia di rumah mau mandi sebelum berangkat. Berarti mandi dikit aman. Ini maksudnya dengan apabila berlawanan tuntutan untuk berpagi-pagi ke masjid dengan tuntutan mandi, utamakan mandi walaupun yang perlu terlambat karena ada alasan itu dari diri dari mandi. Nah saat ini para sahabat itu wajib yang mau mandi karena telah sampai hari ini yang ada pun jadi saya menjadi atau dia mau mandi karena terburu-buru lantaran pepet waktu sudah ada yang terburu-buru apabila daripada mandi. Nah kedua memang keadaan sangat menentukan mengenai memang pada dasarnya tiap umur tersebut saudara suku bapak mandi lurusan sakti merata merasa yang bilang juga termasuk daripada penyempurna saat jamaah adalah apabila dia lurus bersatu dan merata. Nah lalu hal ini kalau yang umum saudara tiap umur mengganggu karena ini mungkin karena yang umum aku dan yang umur mandi ke kesempatan ini bahwa orang umum mengganggu renggangan. Apakah dengan sebab perenggangan ini yang belum diterima walilah sama jangan. Nah ini kalau masih ada paradok yang ini perlawanan. Di satu sisi yang sunatan untuk rapat dan lurus, di satu sisi yang akan mengganggu. Jadi utamakanlah keamanan. Utamakan silakan yang penting jangan renggang. Karena yang dalam keadaan juga kurang normal karena akan mengganggu atau yang perlu terganggu si bagus tubuh daripada jamaah. Nah ini apabila terjadi dua hal berlawanan antara keafdalan yang perlu untuk meluruskan saf dan merapatkan saf dengan akan terjadi gangguan baik yang perlu sendiri terganggu atau orang yang terganggu, maka utamakan tidak mengganggu walaupun tidak rapat saf dan tidak lurus lagi karena yang panik. Jadi yang mana daripada idza ijtama'a dararain fa qaddimal akhaf
mengurangi resiko. Karena nanti dengan sebab yang orang itu kalau terganggu emosi atau yang mengurus diusul dengan silakan dan bisa tertindak usaha. Jadi tetap yang para ini mendapatkan fadilah salat jamaah dan menguruskan sah. Jadi para baru itu mungkin rapat tidak bisa misalnya, tapi lurus bisa. Dari terus darurat. Jadi pada dasarnya memang sudah dicapai sudah dimakan, tetapi akan berubah daripada pemakaran itu pada boleh zaman ini. Lalu memang kesempatan untuk sebelum berangkat kita dilarang karena kita orang pasar, orang pasar. Jadi dari mandi paksakan diri dan mandi. Berbeda dengan kandidat yang dipanggil, bahwa yang ada barang. Misalnya, kan kita tetap berdagang kan, bukan misalnya sampai jam 5. Jaduli, berbalik atau balik silakan itu saya bukan apa dan saya katakan barang ada dari wilayah bisa kalau kita sendiri memang masalah ada tapi dia tidak perlu. Nah justru karena anak-anak itulah legal yang untuk mendapatkan suatu pelajaran bahwa berdampak pentingnya berapa akadnya sunat mandi sampai yang perlu dituntut disunatkan oleh seperti apa pentingnya. Nah dikala dari luar kita bahwa selama dia mensumpah mandi sebelum disunat karena ada alasan seperti itu ada orang dan kami untuk berada maaf. Fenomena orang Muslim banyak mengalami begitu. Beberapa di antara yang membimbing syahadat ini karena yang mengalaminya dan yang mengalami berasal dari karena agama Islam, sehingga dia tambah syahadat menjadikan dan dulu dengan aku bersaksi bahwa Isa itu adalah Rasulullah, maka boleh. Setelah kalimat syahadat ditambah lagi kalimat yang disini dan aku bersaksi bahwa Isa adalah Rasulullah. Jadi ini memang tidak membatalkan akan syahadat Rasul dan tidak dituntut. Cuma karena yang perlu diajarkan tilka Rasul dan paling tadi terus dalam surat Al-Baqarah kita tidak membedakan satu pun daripada Rasul yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, cuma memang tidak ditutup untuk mengatakan amal asyhadu anna Isa Rasulullah. Walaupun memang sebenarnya dia mengucapkan asyhadu anna Isa asyhadu anna Rasul syahadat Rasul aku sebenarnya. Nah, artinya supaya tidak menimbulkan yang perlu bercerai, artinya tidak perlu ditambahkan wasyhadu anna Isa Rasulullah karena tanpa ditambahkan juga sudah masuk dalam wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena pada nama Muhammad ini 315 orang Nabi Rasul termasuk dari situ lagi dan turun karena syahadatnya sebenarnya Nabi syahadat Nasrani yang sebenarnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa bukan asyhadu anna Isa Rasulullah. Kemudian syahadat Yahudi yang sebenarnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Jadi bukan Rasul yang syahadatnya Rasulullah adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang mereka itu Rasul. Cuma sebenarnya dengan mengucapkan asyhadu anna Rasulullah semua yang 315 Nabi Rasul itu masuk.
Basma Pak Prabowo, para individu mengajarkan pengumuman tinggi,